Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channelku. Nah, di channelku ini aku akan banyak sekali membahas tentang dunia psikologi dan juga serba-serbi mahasiswa psikologi. Di videoku yang pertama ini, aku akan membahas tentang apa sih psikologi itu, lalu bagaimana sih perkembangan ilmu psikologi itu hingga bisa kita gunakan sampai sekarang. Langsung aja kita ke pembahasannya. Nah, teman-teman tentunya udah nggak asing lagi ya dengan kata-kata psikologi. Entah itu teman-teman dengar dari orang lain, dari sosial media, dari TV, atau dari manapun, pasti kata-kata psikologi ini udah nggak asing lagi kan. Menurut teman-teman, apa sih psikologi itu? Apakah ilmu yang mempelajari tentang orang yang gangguan jiwa? Atau ilmu yang mempelajari bagaimana kita membaca dan meramal orang lain? Tentunya nggak sebatas itu ya teman-teman. Psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang perilaku dan juga proses mental. Nah, perilaku dan juga proses mental ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalnya faktor fisik, faktor keadaan mental, atau lingkungan eksternal. Banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku dan juga proses mental ini. Nah, psikologi ini dilambangkan dengan huruf Yunani, yaitu ini dia teman-teman. Nah, ini adalah huruf Yunani dibaca Si. Dan psikologi ini berasal dari kata bahasa Yunani psyche dan juga logos. Psyche yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu. Jadi, secara garis besar, psikologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang jiwa. Jadi, gak hanya sebatas mempelajari tentang orang yang memiliki gangguan jiwa atau mempelajari tentang orang yang mengalami gangguan mental, tapi segala hal yang berhubungan dengan perilaku dan juga proses mental. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana sih perkembangan ilmu psikologi itu. Jadi, ilmu psikologi ini dibagi menjadi dua masa. Yang pertama yaitu psikologi kuno, yang kedua yaitu psikologi modern. Nah, psikologi ini bisa dikatakan sebagai ilmu yang baru atau ilmu yang masih muda karena sampai abad ke-19 ilmu psikologi ini belum menjadi ilmu yang formal atau ilmu yang mandiri. Tetapi para pemikir seperti Aristoteles ataupun Zoroaster ini sudah mulai memikirkan gejala-gejala psikologi atau sudah mulai memikirkan gimana sih orang bisa bertingkah laku, bagaimana orang bisa berpikir. Mereka mulai menyelidiki bagaimana caranya agar manusia ini dapat mencapai kebahagiaan yang seutuhnya seperti itu. Namun mereka berbeda dengan psikolog modern. Mereka nggak berpegang dengan fakta-fakta yang empiris. Meskipun begitu, ada beberapa contoh psikolog kuno yang memiliki teori-teori misalnya seperti Hippocrates. Nah, Hippocrates ini adalah salah satu dokter Yunani yang mengadakan penelitian atau observasi terhadap pasien-pasiennya yang mengalami cedera otak. Jadi Hippocrates ini tuh berpikir bahwa otak ini pasti adalah sumber dari bagaimana manusia merasakan segala sesuatu, misalnya kebahagiaan, suka, duka, ataupun kenikmatan seperti itu. Namun hanya sebatas itu, si Hippocrates ini menelitinya lebih jauh lagi. Nah, contoh teori yang kedua dari psikologi kuno ini yaitu teori dari John Locke. Dia adalah seorang filsuf Yunani yang berpendapat bahwa pikiran itu bekerja dari pengalaman-pengalaman yang didapat oleh seseorang. Namun tetap aja sih, meskipun ada beberapa teori yang emang benar, tapi tetap aja para psikolog kuno ini pernah melakukan kesalahan karena mereka nggak berpegang oleh fakta empiris. Jadi beberapa kesalahan psikolog kuno ini yang paling besar salah satunya adalah teori frenologi yang berasal di tahun 1800-an. Nah, setelah di masa puncak frenologi ini, kemudian lahirlah masa-masa psikologi modern,
yang akan kita pelajari selanjutnya. Nah, kira-kira saat puncak teori frenologi ini berkembang, ada beberapa orang dari Amerika dan juga dari Eropa yang ingin lebih dalam mengetahui atau memperhatikan tentang ilmu psikologi ini. Jadi mereka berusaha mengetahui itu apa sih sebenarnya ilmu psikologi ini. Kemudian pada tahun 1879 berdirilah laboratorium psikologi pertama di Leipzig di Jerman. Jadi yang mendirikan laboratorium ini bernama Wilhelm Wundt. Nah, dia juga disebut sebagai bapak psikologi karena dia adalah orang pertama yang mengikrarkan bahwa dia akan mengangkat ilmu psikologi ini menjadi ilmu yang formal atau berdiri sendiri. Nah, dari situlah ilmu psikologi terus berkembang. Meskipun awalnya laboratorium di Leipzig ini hanya sebagai laboratorium yang kecil atau laboratorium yang nggak terlalu besar, tapi banyak sekali psikolog-psikolog modern yang lahir dari laboratorium ini. Nah, setelah laboratorium ini berdiri, banyak sekali psikolog-psikolog yang lahir dari sana juga. Akhirnya ilmu psikologi pun semakin berkembang, penelitian-penelitian tentang ilmu psikologi pun semakin berkembang hingga ilmu psikologi dapat kita gunakan sampai sekarang. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang apa sih ilmu psikologi itu, lalu gimana sih perkembangan ilmu psikologi hingga bisa kita pelajari sampai sekarang. Minggu depan kita akan belajar tentang satu tokoh yang bernama Wilhelm Wundt. Nah, yang aku sebutin tadi kan, dia adalah pelopor dari berdirinya ilmu psikologi ini, atau disebut sebagai bapak psikologi. Minggu depan kita akan belajar di segmen See Figur. Jadi, jangan sampai kalian lupa buat like, komen, dan subscribe channel ini. Jangan lupa juga buat nyalain lonceng notifikasinya, karena biar kalian gak ketinggalan video-videoku yang selanjutnya. Oke guys, thank you for watching. See you in the next video.